Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri, NPM 2003-09-0054. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas video dari mata kuliah Pendidikan Luar Sekolah dan Pemberdayaan Masyarakat pada semester 7, yaitu pada kelas A. Baiklah, pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi pembelajaran yang pertama, yaitu tentang pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Latin, yaitu educare, yang secara harfiah berarti membesarkan dan dihubungkan dengan kata kerja educare yang berarti melahirkan. Pendidikan berfungsi untuk membentuk diri yang baik dari kemampuan keahlian, etika, dan akhlak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pendidikan menjadi sarana untuk membekali diri dalam menghadapi dunia bermasyarakat, karena dunia bukan hanya tentang pengetahuan sahaja, melainkan meliputi dari sosial, etika, maupun adab. Durkheim memandang pendidikan sebagai sosialisasi generasi muda. Ia menyatakan bahwa itu merupakan upaya yang terus-menerus untuk memaksakan pada anak cara melihat, merasakan, dan bertindak yang tidak bisa dia dapatkan secara spontan. Selanjutnya terdapat 3 jalur pendidikan di Indonesia, yaitu jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Selanjutnya, pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan juga merupakan sebagai agen instrumen perubahan sosial. Menurut McLeaver, perubahan sosial terjadi sebagai respon terhadap berbagai jenis perubahan yang terjadi di lingkungan sosial dan non-sosial. Pendidikan dapat mengawali perubahan sosial dengan membawa perubahan pandangan dan sikap manusia. Selanjutnya, pendidikan dan modernisasi. Pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam segala aspek, dan modernisasi adalah proses perubahan individu-individu dari cara hidup tradisional menuju kehidupan yang lebih kompleks. Pendidikan dapat menjadi sarana penting modernisasi, karena pentingnya pendidikan dapat diwujudkan dari kenyataan bahwa semua masyarakat. Modernisasi cenderung menekankan pada universalisasi pendidikan, dan masyarakat modern telah mencapainya. Selanjutnya, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan memiliki sebagai salah satu tujuan fundamentalnya untuk menanamkan budaya dari generasi ke generasi. Budaya adalah keseluruhan yang berkembang. Kesinambungan budaya tidak boleh terputus. Unsur-unsur budaya diturunkan melalui agen seperti keluarga, sekolah, dan asosiasi lainnya. Semua masyarakat memelihara diri mereka sendiri melalui budaya mereka. Budaya di sini mengacu pada seperangkat keyakinan, keterampilan, seni, sastra, filsafat, agama, musik, dan lain sebagainya yang harus dipelajari. Warisan sosial ini harus ditransmisikan melalui organisasi sosial. Selanjutnya, pendidikan dan kontrol sosial. Pendidikan dianggap sebagai mekanisme kontrol sosial. Hal ini dikarenakan pada pendidikan seorang individu dapat ditanamkan nilai dan norma, serta diberikan pemahaman tentang bentuk tindakan yang mencerminkan dirinya sebagai seorang individu yang memiliki pendidikan atau terpelajar. Selanjutnya, masalah umum yang dihadapi dalam pendidikan. Pada pendidikan, masalah yang sering terjadi yaitu masalah kesempatan memperoleh pendidikan dan masalah ketimpangan dalam pendidikan. Masalah ini ditemukan di hampir semua negara di dunia, dengan bobot masalah yang lebih berat di negara-negara terbelakang. Arti dan tujuan antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemanusiaan. Keingintahuan yang melekat pada manusia tentang dirinya adalah ulasan utama yang mempengaruhi munculnya antropologi yang mempelajari umat manusia secara sistematis. Terlihat bahwa pendidikan yang baik sebenarnya merupakan monopoli dari lapisan masyarakat perkotaan tertentu. Dengan meluasnya ketimpangan kesempatan memperoleh pendidikan akibat beroperasinya faktor-faktor sosial ekonomi, pendidikan tampaknya telah gagal sebagai faktor pemerataan yang efektif. Namun, bukan berarti bahwa pendidikan tidak berkontribusi sama sekali pada proses mobilitas sosial ke atas, tetapi momentumnya lambat mengingat tatanan sosial negara. Selanjutnya, pendidikan, modernisasi mobilitas, dan perubahan sosial. Modernisasi pendidikan telah mengubah orientasi ideologis anak-anak di sekolah. Akibatnya, nilai-nilai seperti orientasi diri, individualisme, prestasi, kompetisi, universalisme, inovasi, kesesuaian dengan ketentuan hukum masyarakat, dan kesetaraan telah mendominasi pemikiran setiap generasi.
Dengan demikian, pendidikan telah dianggap sebagai sumber utama mobilitas dan modernisasi perubahan sosial. Selanjutnya, peran negara dalam pendidikan massa. Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam membuat demokrasi lebih bermakna dan relevan. Pendidikan menawarkan pengetahuan umum kepada semua warga negara agar mereka sadar akan hak dan kewajiban mereka. Akses yang sama ke pendidikan menawarkan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk bersaing dengan individu lain untuk memiliki akses atau pekerjaan, keterampilan, dan layanan yang bernilai tinggi di masyarakat yang mempercepat proses mobilitas. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pendidikan massa sangat berperan untuk mempromosikan kesetaraan dalam kehidupan sosial karena menghasilkan semacam kesadaran di masa mengejar tugas, kewajiban, tanggung jawab baik dalam kaitannya dengan pekerjaan dan masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.